Yesus tidak pernah mengubah air menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana seperti yang ditulis dalam Alkitab. Salam, jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Ustadz Kainama dalam pernyataannya mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah mengubah air menjadi anggur. Bahkan Tuhan Yesus itu tidak pernah diundang di dalam pernikahan itu. Sehingga Tuhan Yesus itu dijemput. Terlebih dahulu kita menyaksikan tayangan video berikut ini. Kenapa Yesus berubah anggur? Coba kita perhatikan. Itu pesta udah 3 hari. Ini udah minum udah 3 hari 3 malam nih. Yesus datang, anggur habis. Maminya keluar, bilang, anggur habis. Yesus bilang apa? Apa urusannya denganku? Benar nggak? Gini, ada pernikahan udah 3 hari, acara pesta pernikahan 3 hari. Maminya udah di sana, maminya di sana. Ngapain? Ngapain dia di pesta pernikahan maminya? Ayo. Lalu Yesus nggak mau pergi. Dijemput nih, liatin. Dia dijemput oleh para hawariun, dibawa ke pesta pernikahan. Kalau tamu, kok tamu dijemput? Dia tamu atau apa? Hati-hati kalau baca Bible. Yesus tidak pernah rubah air jadi anggur. Karena dia tahu mabok itu dosa. Berarti paradigma selama ini orang menilainya itu, Ustadz, ya? Pernyataan Ustadz Kainama yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah diundang di pesta pernikahan di Kana itu adalah sesuatu yang tidak benar. Ini menunjukkan bahwa Anda, Ustadz Kainama, tidak membaca Alkitab secara lengkap. Saya akan membacakan bagi kita mengenai mujizat air menjadi anggur itu terjadi di pesta perkawinan di Kana. Itu ditulis dalam Yohanes 2. Saya akan baca untuk kita ayat 1 sampai ayat 3 saja. Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Pernyataan Anda bahwa Yesus tidak pernah diundang ke pesta pernikahan itu karena Anda tidak membaca ayat 2. Dalam Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi pernyataan Anda yang mengatakan Yesus tidak diundang dan kemudian dijemput, itu adalah sesuatu yang salah. Dan pernyataan Anda yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengubah air menjadi anggur, juga itu adalah pernyataan yang salah. Kalau Anda membaca Alkitab secara khusus Yohanes 2 ini secara jelas, dalam Yohanes 2 ayat 8 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Tetapi dalam ayat yang ke-7 sebelumnya, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi Yesus ada di situ pada saat kehabisan anggur. Karena diundang bersama dengan murid-muridnya. Lalu ketika kondisi habis anggur, Yesus mengatakan kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu. Itu kan jelas dikatakan seperti itu. Tapi Anda mengatakan tidak ada dikatakan seperti itu. Karena Anda tidak membaca Alkitab secara jelas. Anda hanya memotong ayat, lalu kemudian memakai logika Anda, seolah-olah logika Anda itu benar. Padahal apa yang Anda sampaikan itu sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu membaca Alkitab itu secara
menyeluruh, tidak dipotong sepotong-potong, tidak dipenggal sepenggal demi sepenggal seperti yang Anda lakukan. Karena kalau kita memotong-motong ayat firman Tuhan seperti itu, berarti kita itu sedang punya niat sesuatu. Apa niatnya itu terserah Anda sendiri. Dari pernyataan Anda bahwa Yesus tidak pernah membuat air menjadi anggur, kesan yang muncul adalah bahwa tidak ada mujizat itu. Kesan yang ditimbulkan bahwa tidak ada mujizat itu adalah akan mengurangi atau akan membuat sebenarnya bahwa Yesus itu tidak bisa melakukan mujizat. Kan itu maksud Anda. Tetapi hal-hal seperti itu terlalu mudah untuk dibaca dan ditafsir. Jadi usul saya, Ustadz Kainama, tolong dibaca Alkitabnya lagi ya jelas-jelas supaya tidak ada yang terlewatkan. Salam, Tuhan Yesus memberkati.